Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-90. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang barusan khatib bacakan itu biasanya dijadikan sebagai ayat penutup pada khutbah kedua pada mimbar-mimbar Jumat oleh para khatib. Biasanya ini yang dijadikan penutup oleh para khatib ketika akan mengakhiri khutbah kedua. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan dan seterusnya. Walaupun sebetulnya tidak wajib juga mengakhiri khutbah Jumat dengan ayat ini, karena dia bukan merupakan daripada rukun khutbah. Akan tetapi mari kita belajar apa yang menjadi faktor penyebab kenapa rata-rata khatib menutup mimbar Jumat dengan ayat ini. Dan itu dijabarkan secara rinci oleh Profesor Dr. Abdul Karim Malik Amrullah atau Buya Hamka. Buya Hamka di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Azhar, ketika menafsirkan ayat ini menuliskan tafsir tersebut dengan rinci, termasuk dari segi sejarah awal mula kenapa kemudian para khatib Jumat menutup khutbahnya dengan ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa dulu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, naiklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, digantikan dengan Umar bin Khattab, digantikan dengan Utsman bin Affan, digantikan dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu banyak terjadi gejolak, banyak terjadi fitnah, banyak terjadi peperangan, termasuk perang saudara di antara kaum muslimin sendiri, di antara Ali bin Abi Thalib di satu sisi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia, di sisi yang lain. Dua kubu terdiri dari kalangan kaum muslimin, dua kubu terdiri dari orang-orang yang beriman, dua-duanya orang Islam. Pecah peperangan dalam perang Siffin namanya, ribuan korban jatuh dari kedua pihak, dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Singkat cerita, perang pun selesai
dimenangkan oleh sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia naik tahta menjadi khalifah, memulai dinasti Bani Umayyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi yang namanya perang itu selalu meninggalkan bekas. Namanya perang selalu menyisakan residu. Dan ternyata bekas atau sisa-sisa ini terus berkembang sampai puluhan tahun kemudian. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib wafat, jauh setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, para penguasa yang kemudian menjadi khalifah, menduduki kursi kekhalifahan, mulai merasa khawatir dengan pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib, dengan loyalis Ali bin Abi Thalib yang masih ada di berbagai daerah, yang kalau dibiarkan akan tumbuh menjadi bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit pemberontakan. Maka mulailah ada instruksi setiap khatib untuk mengakhiri khutbahnya dengan cacian, dengan makian, dengan laknat, dengan sumpah serapah kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib, kepada Husain, kepada keluarga Ali, kepada para pengikut Ali radhiyallahu anhu. Sehingga mungkin waktu itu khutbah-khutbah Jumat diakhiri dengan kalimat laknatullah alal Ali, laknatullah ala Hasan, laknatullah ala Husain. Begitu. Semoga laknat Allah kepada Ali, semoga laknat Allah kepada Hasan, kepada Husain, dan seterusnya. Loyalis Ali bin Abi Thalib, pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib dicaci maki, dihina, disumpahi sebagai penutup khutbah-khutbah Jumat. Dan itu berlaku di hampir semua masjid dalam lingkup kekuasaan Bani Umayyah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bergeserlah waktu itu mimbar-mimbar Jumat yang mestinya menjadi ladang-ladang dakwah, menjadi medan-medan dakwah, menjadi mimbar politik untuk memberangus, menghantam siapapun yang menjadi lawan politik para penguasa waktu itu. Naiklah singkat cerita seorang khalifah yang mulia namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memandang dan menilai ini kebiasaan bukan kebiasaan yang baik. Mengakhiri khutbah Jumat dengan cacian kepada siapapun bukan perbuatan yang baik. Terlebih ini kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, yang bukan hanya merupakan sahabat tapi juga menantu, yang bukan hanya menantu tapi termasuk as-sabiqunal awwalun, bukan hanya as-sabiqunal awwalun tapi juga salah seorang yang sudah dijamin oleh Nabi akan masuk surga. Maka Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi baru, jangan menutup khutbah Jumat dengan cacian, dengan makian, dengan sumpah yang tidak baik, akan tetapi tutuplah khutbah Jumat dengan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil, berbuat ihsan, untuk menyantuni kaum kerabat. Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari perbuatan fahsya, munkar, dan perbuatan yang mengundang permusuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari, apa yang terkandung dalam surah An-Nahl ayat 90 ini? Jadi sebetulnya kalau ditengok, ini ayat kata Ibnu Mas'ud walaupun singkat akan tetapi padat. Beliau mengatakan inilah ayat yang paling mencakup segala perintah dan larangan Allah ada dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 3 hal dan melarang 3 hal pada satu ayat yang pendek. Jadi sebetulnya cocoknya ini ayat dijadikan materi khutbah, bukan menjadikan penutup khutbah. 3 perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil, berlaku ihsan. Apa itu adil? Apa itu ihsan? Buya Hamka mengatakan adil itu muqabalatul khair bil khair. Yang disebut adil itu adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, itu adil. Tapi ihsan, kata beliau, muqabalatil khair bi ahsana minhu, membalas kebaikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, bi aksari minhu. Beliau memberikan contoh dalam dunia kerja. Kalau ada kita memperkerjakan seorang karyawan, seorang buruh, seorang tukang, ini karyawan bekerja layak
digaji, diupah misalnya sehari 100.000. Maka ketika datang gajian, dia pun mendapatkan upah yang sesuai. Kita kasih upah satu hari 100.000. Itu namanya adil, muqabalatul khair bil khair, membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi kalau misalnya itu majikan memberi nilai lebih, memberi upah tambahan, ini pegawai harusnya digaji 100.000, ditambahinya 105.000, ditambahinya jadi 110.000, ada tambahan 5.000 perak, ada tambahan 10.000 perak. Maka 5.000 dan 10.000 ini, tambahan ini adalah ihsan, membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi menurut beliau ihsan itu levelnya lebih tinggi dibandingkan adil. Ada lagi penafsiran dari seorang ulama mutaqaddimin namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan adil itu orang beramal sawaun istiwa'us sarirah wal alaniyah. Antara amal sarirah dengan amal alaniyah itu sama baiknya. Apa itu amal sarirah? Amal sarirah adalah amal yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu. Kita tahajud di waktu malam, tetangga nggak perlu tahu, Pak RT, Pak RW nggak perlu tahu. Sarirah namanya, amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada juga amal yang dilakukan secara alaniyah, terang-terangan. Kita sholat Jumat, orang tahu, kiri kanan tahu, depan belakang tahu. Amal yang dilakukan secara terang-terangan. Kata Sufyan bin Uyainah, adil itu orang yang amalnya terang-terangan sama baiknya dengan amal ketika dia sembunyi-sembunyi. Itu adil. Tapi yang namanya ihsan, beliau mengatakan antakuna sariratuhu ahsan min alaniyatihi. Amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih baik dibanding yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau orang yang adil, dia sholat sendiri pakai baju takwa, pakai kain sarung, pakai baju yang wangi. Ketika sholat sendiri begitu, ketika sholat nampak orang tetap begitu. Itu namanya orang adil. Tapi orang ihsan itu lebih bagus lagi. Kalau dia sholat di depan orang nampak dengan pakaian yang sangat rapi, ketika dia sholat sendiri jauh lebih rapi lagi. Itu adil. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan termasuk di antara perbuatan munkar ketika orang beramal, amal yang nampak jauh lebih baik ketimbang amal yang sembunyi-sembunyi. Ketika sholat berjamaah pakai baju takwa yang begitu rapi, ketika sholat sendiri di rumah pakai kaos oblong atau pakai kaos yang asal-asalan. Ini munkar, kata Sufyan bin Uyainah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa itaidil qurba, menyantuni kaum kerabat, anak, paman, sepupu, bibi, keponakan, kemenakan, tulang, kaum kerabat. Kenapa Allah suruh begitu? Karena kadangkala orang lebih sering memperhatikan orang lain yang bukan siapa-siapa. Kepada tetangga yang bukan siapa-siapa dia begitu baik, yang tidak ada hubungan darahnya. Tapi kepada bibinya, kepada pamannya, kepada keponakannya, kemenakannya, sepupunya, iparnya, kadang saling sapa pun tidak. Bahkan ada orang yang dengan saudara kandungnya sendiri sudah bermusuhan bertahun-tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan lewat An-Nahl ayat 90, wa itaidil qurba. Jangan begitu. Perhatikan kaum kerabat, berbuat baiklah kepada mereka sebelum berbuat baik kepada orang lain yang tidak ada hubungan darah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau itu tadi tiga perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala juga melarang dari tiga hal. Yang pertama, Allah melarang perbuatan fahisyah. Yang kedua, Allah melarang perbuatan munkar. Yang ketiga, Allah melarang perbuatan yang akan memicu konflik, permusuhan, pertengkaran. Apa itu fahisyah, apa itu munkar? Macam penafsiran para ulama.
Ada yang mengatakan fahisyah itu adalah dosa yang sembunyi-sembunyi, munkar itu adalah dosa yang terang-terangan. Ada yang mengatakan fahisyah itu adalah dosa yang rugi hanya dirinya sendiri, sementara munkar itu adalah dosa yang rugi bukan hanya dirinya tapi juga ada orang lain yang dirugikan. Manapun penafsiran itu, Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan fahsya wal munkar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan fahsya dan munkar, maka di situ mengandung arti bahwa kita harus menjaga salat. Kenapa? Karena dalam ayat lain Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah orang dari perbuatan fahsya dan munkar. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita dari perbuatan yang akan mengundang bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit konflik, bibit-bibit permusuhan. Dengan siapa saja, dengan kaum kerabat, dengan orang jauh, dengan sesama muslimin, bahkan dengan sesama orang yang bukan Islam pun tetap tidak boleh orang Islam bermusuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita inayah, taufik, hidayah untuk dapat mengamalkan, meningkatkan ketakwaan kita berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.